kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri. Saya Pada hari ini kami akan membahas bab 3 yang materi konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas dengan kepemilikan penuh lengkap dengan contoh soal. Bye-bye. Konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Kita masuk ke materi pertama, pengantar dan prosedur konsolidasi. Pengantar konsolidasi ada yang pertama, konsolidasi dilakukan ketika investor mengendalikan investasi. Yang kedua, pengendalian terjadi jika investor memiliki hak atas imbal hasil variabel dari investasi, jika memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut, melahirkan istilah entitas induk atau parent dan entitas anak atau subsidiari. Yang kedua, kita masuk prosedur konsolidasi. Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Faktor-faktor tersebut antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Proses pengonsolidasian laporan keuangan adalah sama seperti pada proses akuisisi pada nilai buku. Contoh, kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Anggaplah dalam pengakuisisian tertanggal 1 Januari 2020, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500 miliar untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi 1.500 miliar merupakan nilai wajar konsideran ASEAN hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. PT Nusantara mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2020, didebit investasi pada PT Andalas sebesar 1.500 miliar, pada kredit kas 1.500 miliar. Perhitungan kepemilikan PT Nusantara dan PT Andalas. Saldo awalnya total investasi 1.200 miliar, saham biasanya 800 juta, saldo labanya 400 juta. Untuk jurnal eliminasi yang diperoleh, saham biasa PT Andalas 800 juta, saldo debit saldo laba 400 juta, kredit investasi pada PT Andalas 1.200 miliar. Selanjutnya, prosedur laporan keuangan konsolidasian menurut PSAK 65 adalah: yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan harus kas induk dan anak. Yang kedua, mengeliminasi investasi induk pada entitas anak dan bagian induk pada ekuitas anak. Yang ketiga, menghapus seluruh transaksi intra-entitas atau utang piutang, penjualan internal dan lain-lain. Dan akuisisi pada nilai tercatat terjadi ketika harga beli nilai buku ekuitas. Tidak ada penyesuaian wajar karena nilai wajar sama dengan nilai buku. Berikut adalah laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2020 sesaat sebelum akuisisi. Dapat kita lihat di layar. Yang kedua itu, laporan posisi keuangan PT Nusantara setelah transaksi akan tampak seperti di bawah ini. Dan PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas dengan jurnal sebagai berikut. 1 Januari 2020, debit investasi pada PT Andalas sebesar 1.200 miliar, pada kredit kas 1.200 miliar. Mencatat pembelian saham PT Andalas. Masuk ke materi selanjutnya, diferensial. Konsiderasi nilai wajar adalah gabungan antara imbalan yang diserahkan investor untuk mengakuisisi investasi ditambah dengan nilai wajar kepentingan non pengendali serta ditambah dengan nilai wajar kepemilikan
yang telah dimiliki sebelumnya. Diferensial dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil ahli, atau dialokasikan sebagai goodwill atau PSAK 22. Ada aset teridentifikasi dan liabilitas diambil ahli. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari suatu aset atau liabilitas tersebut. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil ahli didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama itu persyaratan kontraktual, yang kedua kondisi ekonomi, yang ketiga kebijakan operasional dan akuntansinya, yang keempat kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Dibutuhkan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasian untuk mengalokasikan diferensial pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli. Masuk ke contoh, dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dengan lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta. Maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi. Di bawah ada jurnalnya. Keterangan debit persediaan sebesar 50 juta, pada debit tanah sebesar 250 juta, dan pada kredit investasi pada PT Andalas sebesar 300 juta. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama, konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Pada konsolidasi yang dilakukan atas akuisisi di atas, nilai tercatat dibutuhkan tambahan jurnal eliminasi untuk mengalokasikan diferensial pada aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Dilakukan perhitungan saldo diferensial serta jurnal eliminasi untuk amortisasi diferensial. Yang kedua, ada konsolidasi pada periode akuisisi. Bila dibandingkan dengan akuisisi pada nilai tercatat, perbedaan dalam kasus kali ini adalah nilai investasi awal yang lebih tinggi. Ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk, serta tidak ada penyesuaian komponen tertentu, laba neto konsolidasian adalah sama dengan laba neto yang dilaporkan oleh entitas induk. Yang ketiga, laba neto dan saldo laba konsolidasian. Contoh, berdasarkan kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah 755 juta, sedangkan saldo laba konsolidasi per tanggal 31 Desember 2020 adalah 1.955 juta. Adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Di sini yang pertama ada laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta, laba neto PT Andalas sebesar 200 juta, amortisasi diferensial terkait persediaan terjual 2020 sebesar 5 juta, amortisasi diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan di tahun 2020 sebesar 5 juta. Jadi laba neto konsolidasian 2020 sebesar 755 juta. Berdasarkan perhitungan di atas dapat terlihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba neto konsolidasian adalah sama dengan laba neto yang dilaporkan oleh entitas induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasi yang PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 adalah saldo laba PT Nusantara 1 Januari 2020 sebesar 1.500.000 juta, laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta, laba neto PT Andalas sebesar 200 juta, amortisasi diferensial terkait persediaan terjual 2020 50 juta, amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan di tahun 2020 sebesar 5 juta, dividen diumumkan oleh PT Nusantara di 2020 sebesar 300 juta, saldo laba konsolidasian 31 Desember 2020 sebesar 1.955 juta.
Yang keempat, laporan posisi keuangan konsolidasian. Di sini bisa kita lihat ada laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Di sini bisa kita lihat. Dan selanjutnya ada yang kelima, konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Timbul diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. PSAK 22 mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Misalnya, diferensial dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis, maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang dicatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan atau pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai PSAK 22, entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment setiap periode pelaporan. Di sini masuk kita ke materi selanjutnya, yaitu kertas kerja konsolidasian. Di sini ada untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas sesaat setelah transaksi akuisisi ini, maka kita menggunakan bantuan kertas kerja. Dua kolom pertama dari kertas kerja adalah saldo yang diperoleh dari laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Saldo untuk setiap perusahaan ditempatkan berdampingan untuk memudahkan proses konsolidasi. Jika terdapat lebih dari satu entitas anak yang akan dikonsolidasikan, dapat ditambahkan kolom lainnya untuk entitas anak tersebut. Baik, selanjutnya dapat kita lihat kertas kerja konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis. Sudah dijelaskan pada sebelumnya, terdapat neraca saldo antara dua perusahaan, yaitu PT Nusantara dan PT Andalas. Lalu ada untuk kolom jurnal eliminasi dan ada kolom untuk konsolidasian. Dapat kita lihat investasi pada PT Andalas dicatat di neraca saldonya PT Nusantara sebesar 1.200 miliar. Lalu kita bisa lihat total aset dari kedua perusahaan. Untuk PT Nusantara itu total asetnya 7 miliar, sedangkan PT Andalas total asetnya 22 miliar. Lalu kita bisa lihat total liability dan ekuitas dari PT Nusantara sebesar 7 miliar dan sama juga total liabilitas dan ekuitas pada PT Andalas sebesar 2 miliar. Selanjutnya, jurnal eliminasi berdasarkan kertas kerja konsolidasian di atas, maka jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghapus akun investasi pada PT Andalas dan menghapus akun-akun ekuitas entitas anak seperti di bawah ini. Jurnalnya, saham biasa PT Andalas pada debit 800 juta, saldo laba pada debit 400 juta, investasi pada PT Andalas kredit 1.200 miliar, mengeliminasi ekuitas entitas anak. Tujuan eliminasi menghapus investasi induk, kedua menghapus ekuitas anak karena 100% dimiliki induk. Materi selanjutnya, baik dapat dilihat ada laporan posisi keuangan konsolidasian dari PT Nusantara dan entitas anak. Kita bisa melihat total asetnya 7.800 miliar dan total liabilitas dan ekuitasnya sama juga 7.800 miliar. Menggunakan hasil kolom konsolidasi, ekuitas konsolidasi sama dengan ekuitas induk anak 100%. Tidak ada pengaruh operasi karena konsolidasi sesaat setelah diakuisisi. Konsolidasi akhir tahun akuisisi, kedua perusahaan melakukan operasi selama 2020. Perlu dibuat konsolidasi dengan memperhatikan yang pertama laba anak, dividen anak, dan terakhir perubahan investasi. Selanjutnya ada perubahan nilai investasi dengan metode ekuitas. PT Andalas memiliki laba 200 juta, PT Andalas dividen memiliki nilai sebesar 50 juta. Di pihak induk pengakuan bagi laba
Lalu pengakuan dividen yang diterima untuk jurnalnya per 31 Desember tahun 2020, debit kas sebesar 50 juta pada investasi pada PT Andalas kredit 50 juta, yaitu mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 50 juta dikali 100%. Jurnal kedua, per 31 Desember tahun 2020, investasi pada PT Andalas di debit sebesar 200 juta, pada kredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta, mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 200 juta dikali 100%. Lalu jurnal eliminasi akhir tahun menghapus. Yang pertama, ekuitas anak atau saldo awal. Yang kedua, laba anak. Yang ketiga, dividen anak. Yang keempat, investasi induk. Lalu kita dapat melihat perhitungan eliminasi per 31 Desember 2020. Di situ ada untuk PT Nusantara, dapat dilihat untuk saldo akhirnya itu ada sebesar 1.350 juta. Untuk modal saham, total dari modal saham itu ada 800 juta dan total dari saldo laba sebesar 550 juta. Jurnal eliminasi pertama untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak pada akhir tahun terjadinya akuisisi adalah debit saham biasa PT Andalas sebesar 800.000, debit saldo laba 400.000 juta, bagian laba ditahan 200 juta di debit, kredit dividen diumumkan sebesar 50 juta, kredit investasi pada PT Andalas sebesar 1.350 juta. Di sini teman-teman dapat melihat laporan posisi keuangan konsolidasi dari PT Nusantara dan Anak. Di situ ada total dari aset sebesar 9.050 juta. Lalu ada total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 9.050 juta. Baik, untuk kesimpulannya, konsolidasi pada nilai tercatat ekuitas bertujuan menghapus akun investasi dan ekuitas anak. Tidak ada diferensial atau nilai wajar sama dengan nilai buku. Metode ekuitas digunakan di pihak induk selama periode berjalan. Laporan konsolidasi mencerminkan satu entitas ekonomi. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok 3. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Bye-bye.